turunnya Al-Quran ini, selain tadi Ramadan, juga memberikan satu informasi penting yang baru, bahwa di satu malam utama Ramadan, ya, yaitu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Nah, PR kita sekarang, apa korelasi turunan Al-Quran dengan malam Al-Qadar ini? Secara lebih jelas, kita turunkan apa malam Al-Qadar itu. Satu. Kemudian yang kedua, keistimewaan apa yang didapatkan di malam Al-Qadar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting kaitannya dengan Al-Quran, apa korelasi peran Al-Quran jika dikaitkan dengan malam Al-Qadar yang diinfokan di surah ke-97 ini. Korelasi perannya itu apa? Sehingga kita bisa menggali dengan lebih luas dan menerapkan makna ini dalam kehidupan. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya bahas ini, saya mengajak Anda untuk fokus dengan sempurna, semaksimal mungkin, karena pembahasan ini tidak mudah, membutuhkan fokus kita yang baik, dan dari situ pemahaman kita akan meluas, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada kita untuk bisa membahas dan mengamalkannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita kembalikan ke surah 97. Jika Anda bertanya apa yang disebut dengan malam Al-Qadar serta keistimewaannya, kita satukan dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah menyampaikan, tahukah Anda apa dan bagaimana keistimewaan malam Al-Qadar itu? Saya turunkan dulu, Lailah, teman-teman. Itu berbeda dengan Lail. Lailah tidak sama dengan Lail. Jika Anda menemukan kalimat Lail, atau seringkali menggunakan alif lam al-Lail, bahkan ada surahnya surah al-Lail, itu menunjuk waktu malam secara umum. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu waktunya. Kalau disebutkan Lail, ya, wal-laili idza yaghsha, dan malam apabila telah meliputi gelapnya kepada kita semua. Itu yang disebutkan waktunya. Jamaknya layali. Ya, saya sering bergurau, kadang turunannya leli, lala, lili, nah itu malam. Jadi kalau ada namanya Bu Leli, itu ibu malam-malam, gitu kan. Tapi kalau sudah menggunakan tak ini sudah ada sifat, ya, yang membedakan dengan yang pertama. Jadi ini umum sifatnya, malamnya, waktunya umum. Kalau ini menjadi khusus, ya, jadi satu saja, tidak semua malam, jadi hanya satu, dan punya keistimewaan. Tak marbutah menunjuk keistimewaan, sifat istimewa. Jadi pertama, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, turunnya Al-Quran ini bukan di malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Beda dengan malam-malam lainnya, tidak sama. Lalu kita bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Satu, kata Allah. Ya, teruskan, langsung jawaban Qurannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam Al-Quran diturunkan ini, ya, di malam Al-Qadar itu, maka nilai malam itu sama dengan 1000 bulan lebih. Bahasa tegasnya, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi tidak serupa, lebih. Ya kan? Baik, kalau kita konversi ini, 1000 ini, ke dalam hitungan kita, itu setidaknya ada 83 tahun, kurang lebih. Jadi nilai satu malam itu nilainya, itu kurang lebih setidaknya 83 tahun. Anda bayangkan? Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu, bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran, pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya, 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi. Di hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam, kali 10 lagi 100, sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3, tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Berapa pahala yang dikumpulkan? Allahu Akbar. Dan saya membayangkan bagaimana saat insya Allah, semoga Allah berkenan memberikan kita malam itu, anugerahnya kepada kita semua, saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar, taubat dia, dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya.
Kesungguhan istighfarnya menggugurkan semua dosa-dosanya. Nol. Kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal. Baru pun menyebut nama Allah. Senang dia. La ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat. Sesuai ajalnya. Allahu Akbar. Dosanya kosong. Punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah. Di penghujung wafatnya, husnul khatimah dalam keadaan yang sangat indah. Anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu hanya didapatkan kualifikasi ini, ya keutamaan ini hanya didapatkan satu kali terjadinya satu kali saja terjadinya di satu malam Ramadan saja. Dan malam inilah yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sehingga disebutkan di Quran surah Ad-Dukhan itu, ya, bukan Dukhan yang kemarin rame, ya, surah Ad-Dukhan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah yang ke-44, surah 44 di halaman 496 di ayat yang ketiga, teman-teman, Allah langsung disebutkan dengan kalimat fi lailatim mubarakah. Kalau orang dapat malam itu penuh dengan keberkahan, nilai kebaikan bertambah karena dapat berkah dari Al-Quran tadi. Baik, itu kalau ada orang bertanya, apa keistimewaan malam Al-Qadar? Allah langsung jelaskan. Kemudian kata Allah, malaikat turun semua pada saat itu. Tanazzalul malaikatu waruh, bahkan Jibril ikut turun. Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai Nabi Muhammad SAW wafat, selesai tugas menurunkan wahyunya. Tapi malaikat Jibril setahun sekali turun ke bumi. Ya, karena keagungan Al-Quran dan keagungan malam Al-Qadar itu turun ke bumi menyertai hamba-hamba yang ibadah. Ya, sampai saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak oleh malaikat. Sehingga suara-suara bising jadi redup, angin-angin jadi berhenti, sehingga terbaca suasana alam jadi teduh, nikmat. Dan ini bahasa Al-Qur'annya diungkapkan dengan kalimat salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Malam Al-Qadar.